Gimana rasanya pertama kali onsite kan ini sebagai Impactors? Semangat nggak? Kok kurang semangat? Rasanya semangat gitu loh. Harus semangat. Oke, jadi topik hari ini nih lighthouse. Kenapa lighthouse? Jadi betulnya 2 minggu yang lalu dihubungin sama Abed. Kak, tolong ya siapin nanti bawain firman. Dan topiknya itu tentang akhir zaman. Wah, aku mikir kok berat ya akhir zaman. Aku lebih suka ngomongin mungkin tentang berkat atau tentang hal-hal yang mungkin lebih enteng gitu. Tapi ini ngomongin tentang akhir zaman. Dan aku mikir dan tahu terbersit sebuah pikiran lighthouse. Karena lighthouse itu seperti di gambar tersebut bangunan yang kuat dan memberikan terang. Dan aku percaya di akhir zaman ini sebagai anak-anak Kristen ini kita harus menjadi bangunan yang kokoh itu dan juga membawa terang dimanapun kita berada. Ini harusnya ke arah mana ini? Oke. Oke. Jadi lighthouse itu kan bangunan bahasa Indonesia mercusuar yang memancarkan cahaya sebagai bantuan navigasi untuk kapal. Dan biasanya posisinya lighthouse itu diposisikan di daerah yang berbahaya, di karang-karang yang bahaya. Tujuannya itu untuk supaya kapal-kapal kalau mungkin lagi storm atau apa itu nggak nabrak ke karang tersebut dan nanti karam kapalnya. Jadi tujuannya untuk memandu kapal-kapal supaya mereka bisa sampai ke pelabuhan dengan aman. Dan dengan begitu, poin pertama itu kenapa ini adalah menjadi terang di kegelapan malam. Mercusuar itu bergunanya kalau malam hari, bukan kalau siang. Kalau siang kan kapal masih bisa lihat sendiri, waduh itu di depan ada sesuatu, aku harus menghindari. Tapi kegunaan mercusuar itu di saat lagi gelap, bahkan mungkin lagi badai yang lagi kencang banget, terus kapal lagi nggak konsen. Dan sebagai lighthouse dia akan menyinari supaya kapal itu sadar, ada sesuatu di depanku dan aku harus berhati-hati. Mau itu mungkin ada terumbu karang, ada batu, atau mungkin ada bukit yang sangat terjal, itu harus dihindari. Dan aku mikir, wah kita harus kayak gini. Karena menurutku dunia ini tambah lama tambah gelap. Tambah banyaklah value-value dunia ini yang berganti terus. Mungkin dulu kelihatannya lebih oke, sekarang jadi nggak bagus value-value di dunia ini. Dan kita sebagai orang Kristen itu dipanggil semakin gelap, kita tuh kegunaannya semakin terang. Dan ada satu quote yang aku suka dari, kok nggak bisa lagi? Oke, dari Khabib. Dia ngomong, non-Muslims don't read the Quran, they don't read the Hadith, they read you. Atau lagi browsing tok ini lagi lihat Instagram, baca ini, wow, betul. Tapi aku baca ini di konteks sebagai orang Kristen. Orang-orang itu nggak ada yang baca Alkitab. Orang-orang dunia itu yang non-Christian itu nggak baca Alkitab. Mereka nggak ke gereja. Tapi yang mereka lihat tuh hanya kita. Jadi aku buat versi sendiri. Non-Christians don't read the Bible. They don't go to church. They read you. Iya, anak MDC. Nah, analoginya itu seperti gini. Kalian pernah nggak di jalanan lihat mobil yang punya stiker gereja lah, nggak tahu nama gerejanya apa, tapi mobil punya stiker. Dan kita itu seperti kayak gitu, kita itu semua membawa stikernya Tuhan Yesus. Dan bayangkan mobil itu tahu-tahu ada tulisan dilarang putar balik. Nah, terus mobil itu putar balik. Kira-kira kamu kalau mobil di belakangnya atau motor gitu, pikiranmu gimana? Wah, ini orang ada stikernya gereja tapi kok melanggar gitu kan. Jadinya
nggak menjadi terang, bahkan menjadi mungkin batu sandungan. Kita kayak mikir, wah ternyata orang Kristen tuh ya gitu tok gitu. Jadi menurutku kita itu di zaman ini dipanggil untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Yuk kita baca Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kamu adalah garam dunia. Oh bukan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pertama kali aku baca itu gantang itu apa ya? Aku mikirnya genteng waktu benar kali baca. Terus kayak kok ya gak masuk akal, maksudnya pelita, bawa genteng, apa maksudnya? Aku nyari ternyata gantang itu kayak mangkok bowl. Gantang itu kayak mangkok. Jadi bayangin kalian nyalain lilin atau lampu terus mau tutupin. Karena ada gunanya. Buat apa gunanya? So, aku mikir, memang ada ya orang kayak gitu. So, aku mikir-mikir, kadang kita sebagai orang Kristen juga kayak gitu. Kita ini tahu lah kita anak terang. Kita semua ngomong, oh iya aku anak terang, aku ini orang Kristen gitu. Tapi kalau kita kumpul sama teman-teman kita, apa kita pasti berani mbak terang itu? Bayangin teman-temanmu ini, teman-teman yang mungkin kurang baik, punya value-value dunia gitu. Apa kamu pasti berani tetap membawa terangmu dan membuka mangkok itu dan menjadi terang di situ? Banyak dari kita sukanya itu menjadi terang di tempat yang sudah terang. Kita cuma jadi terang kalau lagi di gereja ini, wah isinya semua anak-anak terang, kita juga suka jadi terang. Tapi kalau kita lagi kumpul di dunia, kumpul sama orang-orang yang lain, kita kadang lupa kalau kita ini anak terang dan kita menutupi keterangan itu supaya kita nggak dianggap berbeda. Kita menyembunyikan cahaya itu dari dunia karena mungkin kita takut diketawain, takut dikucilkan, takut dibeda-bedakan karena kita Kristen. Kita nggak ada yang suka lah dipanggilnya, wah sok rohani lah kamu ini. Tapi itu poin yang pertama itu, kita harus selalu menjadi terang dimanapun kita berada. Tapi menjadi terang itu nggak cukup. Kita harus memastikan terangnya itu bisa membawa orang ke pelabuhan. Atau ya kapal-kapal ini ke pelabuhan. Sebuah mercusuar bukan cuma terang, tapi dia menavigasi kapal-kapal tersebut bukan cuma untuk menghindari terumbu karang ini atau tempat yang berbahaya ini, tapi supaya mereka itu bisa ke pelabuhan. Jadi cahaya kita itu juga harus membuat orang lain menuju kepada Tuhan Yesus. Karena itu adalah pelabuhan yang paling aman. Itu adalah pelabuhan yang aman. Tapi seringkali kita sebagai terang, kita kayak usah ngomong, loh kak aku ini loh sudah terang, aku mau di gereja, mau di sekolah, aku ini selalu terang. Wah terang terus lah. Tapi apa pasti terangmu itu mengarahkan orang ke Tuhan Yesus? Kadang ada orang yang terang dan akhirnya terangnya itu membawa pujian untuk dirinya sendiri. Mungkin terang itu kamu lakukan hal-hal yang luar biasa baik itu cuma untuk supaya dipuji orang lain. Dan mungkin bahkan kamu ngelakuin karena semua temanku lo ngelakuin ini, misalnya pelayanan atau apapun, tapi tujuannya bukan untuk membawa orang ke Tuhan, tapi it's self-centered. Terang itu cuma supaya kapal-kapal lihat, itu ada mercusuar. Tapi bukan untuk supaya kapal bisa sampai ke pelabuhan. Tapi Tuhan itu memanggil kita dan bahkan menyuruh kita untuk spread the gospel. Kita itu harus membawa firman ke dunia. Kita bukan cuma suruh, kamu hidupnya yang benar tok. Bukan. Bukan berhenti cuma di hidup yang benar, tapi hidup kita itu dipanggil lebih daripada hidup yang benar, yaitu untuk membawa orang kepada Tuhan. Dan Tuhan pun sudah pernah ngomong, kalau kita baca gitu, Tuhan waktu di bumi ini juga dimusuhin banyak orang. Membawa gospel ke dunia itu nggak akan gampang. Sudah pasti sulit, sudah pasti kita, ya nanti pasti ada orang yang nggak suka, ada yang musuhin kita, ada yang mungkin ninggalin kita, ada yang nganggap kita, kamu itu terlalu suci-suci lah, kadang-kadang ya, lakuin hal dunia kan nggak apa-apa gitu. Tapi kita dipanggil untuk spread the gospel.
Nah, kan kita sekarang sudah terang dan membawa orang ke tempat yang benar. Poin ketiga itu adalah untuk kokoh menghadapi ombak permasalahan. Mercusuar itu bagus, dia bisa terang membawa kapal ke pelabuhan. Tapi kalau bangunan itu sendiri tidak kokoh, itu mereka itu di tempat di karang-karang itu biasanya ombaknya itu besar karena mereka lebih mendekati air yang dalam. Dan air yang dalam itu ombaknya besar. Permasalahan-permasalahannya juga besar. Tuhan itu menaruh kita bukan di tempat yang aman. Kita bukan taruh di atas gunung gitu ya, nyantai, kita mercusuari enak gitu. Kita taruh itu di tempat yang penuh ombak, penuh hantaman. Kita sudah pasti diuji coba terus. Di Matius ada ayat yang pasti ya kebanyakan dari kita pernah baca lah tentang membangun rumah. Membangun rumah di atas pasir sama di atas batu. Beberapa dari kita itu mungkin pegangannya salah, fondasinya salah. Karena mercusuar itu semua cuma berdasarkan fondasi. Kalau fondasinya kuat, dalam, dia bisa kokoh melewati banyak ombak. Tapi kalau dia fondasinya tidak kuat, mungkin ya 1 tahun ditabrak ombak, ya sih oke lah ya. Tapi setelah 1, 2, 3, 5 tahun mungkin bisa ambruk. Dan kalau fondasi itu tidak kuat, fondasi itu pasir, ya setelah 5 tahun mungkin tererosi. Meskipun mungkin awalnya terlihat oke, kita nggak melihat ada damage-nya masihan, tapi pelan-pelan habis. Jadi kita harus memastikan fondasi kita itu kuat. Nah, ini ada beberapa contoh pegangan yang tidak kuat. Yang pertama itu ya kita tahulah, kita kadang bersandar sama diri kita sendiri. Kita itu kan ngerasa kalau ngalami masalah, pokoknya harus tak hadapi sih. Tak hadapi mentok, tok, 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 mentok. Kita baru nanti, biasa baru sekarang libatin Tuhan. Karena kita sudah sampai mentok soro, dan somehow permasalahan itu masih belum selesai. Dan di saat itu kita baru mencari Tuhan. Kita bersandar sama kekuatan kita mungkin, kekayaan kita, koneksi kita, dan sebagainya lah. Hal-hal yang mengarah cuma ke kita, apa yang kita punyai. Dan itu bukan pegangan yang kuat. Mungkin kita sudah seperti mercusuar itu, bisa tahan 1-2 tahun ngandalin diri kita sendiri. Tapi akan ada waktu di mana kamu akan mengalami masalah yang begitu besar, yang mungkin kekayaanmu nggak cukup, kekuatanmu nggak cukup, koneksimu nggak cukup, dan satu-satunya itu adalah Tuhan. Nah, yang kedua, yaitu aktivitas-aktivitas rohani. Kadang kita ngerasa, loh Kak, aku ini sudah aktif, aku ini pelayanan di sana, di sini, jadi macam-macam lah. Kita bisa pelayanan di macam-macam, kita bisa bahkan charity, kita suka bagi-bagi apalah ke orang-orang di jalanan gitu. Kan aku sudah ngelakuin semua hal baik ini. Kita merasa kadang karena kita melakukan semua aktivitas-aktivitas yang bersifat baik ini, kita punya fondasi yang kuat. Padahal kadang melakukan aktivitas ini tujuannya ya cuma ikut-ikutan temenmu semua pelayanan, ya aku tak ya melok pelayanan supaya aku tetap punya temen. Ojo sampai semua temenku pelayanan, terus ya aku yang cuma nonton tok, kan nggak enak, nggak bisa kumpul sama temen. Mungkin kamu juga orang yang suka self development. Oh, aku mau ngelakuin banyak hal, challenging myself gitu supaya grow. Ya bisa awalnya, tapi tambah lama pasti tambah kamu salah karena fondasinya itu salah, alasan dasarnya itu salah. Atau mungkin kamu melakukan disuruh orang tua, ya aku datang sih tiap minggu pasti ke gereja, pasti ngasih perpuluhan, ngasih persembahan. Aku sudah ngelakuin hal-hal yang baik, tapi alasannya itu tidak tepat.
Wah, bisa next, bisa. Bisa next nggak tuh? Oh. Waduh, oke. Oke. Yang terakhir, mentor sama pemimpin. Soalnya ketiga ini ada kesamaannya, betulnya ada benernya semuanya. Penting nggak kamu untuk memperbaiki dirimu dan memperkuat dirimu? Baik, supaya kamu tambah pinter, tambah besar koneksinya. Baik nggak? Baik. Baik nggak kamu ngelakuin hal-hal rohani itu, melayani dan sebagainya? Sangatlah baik. Baik enggak kita punya mentor atau pemimpin? Baik, dan kita semua butuh itu. Tapi kadang kita itu bersandar terlalu banyak kepada mentor atau pemimpin itu. Kita menaruh ekspektasi yang luar biasa tinggi di atas di mereka. Mungkin tuh WL yang luar biasa. Kalau nyanyi itu wah semuanya rasanya mau nangis, angkat tangan naik. Rasanya luar biasa. Aku ini kerasa lah. Kamu kerasa semua bulu bulu kuduknya naik gitu. Kayak, aduh ini Tuhan pasti datang ini. Tuhan hadir di sini. Wah, WL memang top. Atau mungkin kamu punya role model yang mungkin bisnismen, sukses, Kristen gitu. Wah, ini memang suatu hari aku mau kayak dia. Kamu bisa berguru sama dia. Itu semua baik. Tapi kadang orang-orang itu terlihat baik dari jauh. Semakin kamu mengenal mereka, semakin kamu bisa nanti kecewa. Karena ternyata mungkin Kak Patrick itu dari jauh, oh iya cukup baik lah dari cerita-ceritanya baik. Tapi mungkin kamu semakin mengenal kayak, oh ternyata perhitungan ya. Oh ternyata kalau ngerjain itu di mana-mana terkenal kalau berbisnis kurang baik. Karena kamu cuma ketemu Kak Patrick selama ini cuma di gereja. Belum ketemu kalau lagi di dunia apa pasti sama orang-orang itu. Dan kita semua manusia bisa salah. Seperti dokter gigi, giginya apa pasti sempurna? Ya mungkin ya enggak. Dokter gigi bisa kalah sama aktor-aktor itu yang ganteng-ganteng, sempurna itu giginya. Nah, pernah check up mata. Dokter mata itu, matanya juga pakai kacamata. Loh kan kamu mikir toh, masa dokter mata pakai kacamata gitu kan harusnya dia sempurna. Atau mungkin guru. Kita ngerasa, oh guru ini kan yang ngajar, berarti pasti paling benar. Tapi ternyata kadang juga bisa salah. Guru pun masih bisa salah. Karena kita semua manusia. Dan menurutku yang paling berbahaya itu yang paling terakhir. Karena aku sudah melihat sangat banyak teman-temanku yang dulu bersandar mungkin. Mereka mendewa-dewakan dia kayak, wah itu orang top itu. Tapi setelah mereka mendekat, kecewa. Ya mungkin masih untung ya kalau cuma pindah gereja atau apa, kan minimal masih bergereja. Ada orang yang sudah nggak mau gereja-gerejaan aku, nggak mau Kristen-Kristenan. Aku dulu Kristen, berpegang teguh, bersandar sama orang-orang ini, tiba kayak gini. Aku itu kecelek, kecewa, dan bahkan sudah nggak mau lagi yang namanya kekristenan. Kita itu harusnya hanya bergantung kepada ya Tuhan Kristus, Kristus Yesus, karena dia satu-satunya batu karang yang teguh. Gimana kamu bisa bersandar sama dia? Ya alami Tuhan Yesus itu sendiri melalui pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus itu yang paling kuat. Kalau kamu belum pernah berjumpa sama Tuhan Yesus sendiri, berarti selama ini fondasimu itu mungkin kata orang Tuhan Yesus kayak begini. Kata ini Tuhan Yesus kayak begini. Dan kita itu jadinya membangun semuanya itu berdasarkan yang orang lain ngomong. Bukan kita beneran bisa God, pengen ngobrol sama Tuhan. Dan kita benar mengalami Tuhan. Karena kalau kamu sudah benar mengalami Tuhan, itu akan membuat kamu jauh lebih kuat. Kamu ingat misalnya dulu kamu punya masalah yang besar, punya utang yang nggak masuk akal, kamu sudah kayak Tuhan, aku nggak tahu lagi mau minta tolong siapa lagi, semua koneksiku menyerah, semua kekayaanku sudah habis, semua trikku ini loh sudah nggak ada, aku nggak tahu ya apa ini. Dan Tuhan benar menyentuh kamu. Di saat itu Tuhan benar menjawab doa-doamu. Dan itu menjadi pertemuanmu sama Tuhan. Itu akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Karena kamu akan selalu ingat
Tiap kali mungkin kamu udah bertumbuh, udah lebih berhasil, atau punya masalah mungkin yang besar lagi, kamu ingat, you know what? Kalau pas waktu itu Tuhan bisa nyelamatin aku. Back then Tuhan bisa nyelamatin aku. Dia pasti bisa nyelamatin aku lagi. Nah, sekarang pertanyaannya itu, why now? Kenapa kok tato kita harus ini semua? Kita harus menjadi terang, kita harus mengarahkan orang ke Tuhan, dan kita harus kokoh. Kenapa? Kenapa? Sebetulnya karena kalau kita baca di sini, di 2 Timotius 3 ayat 1-4, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yes, intinya ini banyak hal-hal buruk. Dan betulnya dunia ini memang tambah kayak gini. Mungkin kalau dulu itu orang lebih care satu sama yang lain. Sekarang kita ngitungnya semua, kalau aku baik sama kamu, ya semoga kamu suatu hari nanti di kemudian hari baik juga sama aku. Atau mungkin aku hari ini minjemin kamu uang, semoga beberapa tahun kemudian kamu pinjemin aku uang juga. Kita semua menjadi orang-orang yang jauh lebih perhitungan dan values kita itu tambah jauh daripada seharusnya yang Tuhan sudah ciptakan kita. Ini mengingatkan aku betulnya. Beberapa tahun yang lalu berlibur sama keluarga. Kita dari Batu atau Tretes lah, mau turun lewat Cangar. Pas waktu itu tolnya belum ada dan Cangar itu yang lebih cepat daripada jalur satunya. Siapa sini pernah lewat Cangar? Nggak tahu Cangar? Waduh. Wah, Oh, Cakar, bukan. Wah, harusnya ada fotonya. Pikirku sudah banyak yang lewatin Cangar. Jadi Cangar itu jalannya jauh lebih terjal dan kanan kiri gini. Dan jalannya sempit. Sampingnya itu udah jurang. Jadi yang sini gunung, samping satunya jurang. Jadi jalannya itu memang kurang enak, tapi lebih cepat, lebih pendek. Pas waktu itu pulang dan lagi sangat berkabut. Nah, berkabut ini kan lebih sulit. Kalau nyetir, berkabut itu kabutnya tebel lagi. Ini karena kan masih cukup di gunung-gunung. Kabutnya tebel. Ya, papa sih ngomong. Kalau papa kan tipenya lebih pemberani. Ngomong nggak apa-apa lah, kita jalan aja. Ya, pelan-pelan. Ngikuti mobil depan. Ke mobil depan kanan, kita ke kanan. Mobil depan ke kiri, kita ke kiri. Kalau lampu mobil depan hilang, waktunya berhenti. Karena mungkin mobil depan sudah jatuh, jadi kita harus berhati-hati. Jadi harus berhati-hati. Tapi papa tipenya nggak apa-apa, coba aja. Yang penting kalau pelan kan nggak bisa, what can possibly go wrong gitu. Nah, tapi mama ngomong, udahlah, puter aja nggak apa-apa. Kita mau ngabisin mungkin 1 jam tambahan ya nggak apa-apa. Tapi papa tipe, nggak, aku mau tetap yang cepet aja. Nggak apa-apa, yang penting cepet. Terus ya udah jalanin. Ya kita ngikut. Untungnya ada mobil di depan. Kita ngikut. Terus tambah kan tambah cepat. Orang biasanya kalau nyetir di luar kota itu cepat. Terus kita ngeliat ada 2 orang ini. Di samping manggil untuk berhenti. Ya apa-apa tuh kita sudah kehilangan mobil depan. Karena mobil depan lebih cepat lagi. Kita nggak bisa ngikutin. Papa nggak berani untuk ngikutin kecepatan segitu. Kita dipanggil ada 2 orang itu nyuruh berhenti. Nah kalau kamu bayangin berkabut. Terus ini pegunungan. Sepi, nggak ada mobil. Disuruh berhenti. Kira-kira kalian berhenti nggak? Wah, rasanya enggak ya, karena kan kita takut kalau kita berhenti nanti dipalak atau di apa kan ini berbahaya. Jadi papa ya, karena ngomong, dad itu loh suruh berhenti. Enggak lah, kita jalan aja terus. Jadi kita jalan terus. Ini kira-kira 100 meteran lagi, ada orang itu tahu lompat ke tengah jalan, ngomong, kobong, kobong. Ternyata rem kita itu sudah sampai merah warnanya.
Jadi kalau kalian tahu, karena itu saking terjalnya, rem itu bisa sangat panas. Dan kalau rem panas, itu biasanya bisa blong. Jadi kalau saya kayak truk-truk itu blong remnya itu gara-gara remnya sudah terlalu panas dan jadinya blong, nggak bisa ngerem lagi. Ya orang ini lompat ke depan mobil, ya ke tengah-tengah jalan, nggak ke depan mobil, nanti ketabrak. Ke tengah jalan, terus teriak, dan akhirnya papa berhenti kan. Ya diomongin gitu, wah nggak mikir, papa pun juga nggak kepikir kalau remnya itu bisa panas kayak gitu. Akhirnya kita minggir. Orangnya cerita, tadi pagi sudah ada mobil tuh masuk ke jurang. Dan ini kan lagi musim liburan, itu ada mobil masuk ke jurang, gara-gara remnya blong sudahan. Jadi mungkin di atas masih bisa ngerem-ngerem, tapi waktu mendekati seni bawah, sudah bisa ngerem, dan blong dan masuk ke jurang. Wah, papa langsung, wow, aku diselamatin loh. Terus orang ini marah, kenapa kok bapak tadi sudah disuruh berhenti sama teman saya di atas sana, kok nggak berhenti? Ya papa sih nggak mau ngomong ya, aku takut dirampok kan nggak enak. Jadi kayak, oh iya pak tuh tadi nggak terlalu ngeliat lah, kita tetap jalan makanya gitu. Tapi abis itu orang ini cerita, ternyata dia itu guru. Dia itu guru dan papa patut denger itu, wah dia guru, dia cuma membantu on the free time gitu. Papa pengen ngasih duit karena mau berterima kasih toh. Karena kalau misalnya ini beneran remeh blong dan masuk ke jurang ya, wah kan habis berarti satu keluarga. Dan guru ini cerita, sebetulnya kita itu sukarelawan dari kota-kota sekitar, dari Mojokerto, dari mana gitu. Intinya mereka cuma sukarelawan. Ini lagi masa liburan. Dan sebagai guru kan, kalau murid libur, mereka juga libur. Tapi mereka memilih di liburan ini daripada hangout sama teman, atau ya tenang-tenang, mereka pengen membantu. Karena di Cangar itu, seringkali memang mobil masuk jurang, karena banyak orang itu meremehkan betapa curamnya jalanannya. Dan waktu papa denger itu, wah lebih tergerak lagi. Bayangin, ini orang-orang yang bahkan bukan agama kita, mungkin dari agama seberang, dan dia berani mengorbankan liburannya cuma untuk nyelamatin orang-orang itu. Kalau orang-orang ini pas waktu itu hari itu misalnya, udahlah aku males lah, ngapain sih aku angel-angel harus berdiri di situ, di Cangar, berhentiin mobil cuma untuk aman. Ngapain? Kan mending aku liburan sama temen, hangout, tenang-tenang, mumpung lagi libur. Dan akhirnya Papa ya berterima kasih, kita berhenti kayak 30-an menit lah di sana, sampai remnya sudah mulai kembali normal lagi, sudah lebih dingin, dan kita melanjutkan perjalanan pulang. Dari cerita ini, aku mikir, wow, kita semua tuh sebetulnya kayak gitu. Kita tuh dipanggil sama Tuhan. Kayak orang-orang ini. Untuk menjadi penyelamat. Bukan kita yang nyelamatin, tapi Tuhan yang nyelamatin. Tapi kita itu harus mengingatkan mobil-mobil itu. Mungkin mobil-mobil itu seperti teman-teman kita. Mungkin itu ada temanmu di sekolah. Temanmu di tempat kerja. Atau bahkan mungkin temanmu sesama di dalam gereja. Cuma karena kita ke gereja nggak berarti kita semua pasti oke. Beberapa dari kita datang ke gereja dengan hati yang penuh masalah juga. Dan kita mungkin seperti mobil yang lagi remnya hampir blong. Dan kalau kamu nggak menjawab Tuhan untuk menjadi pembawa firman itu, the gospel, orang lain, bisa-bisa mereka sudah masuk jurang. Jadi pelayananmu itu bukan jangan terpaksa, it's a privilege. Kamu bisa masuk di dalam rencananya Tuhan tuh privilege. Kan kita sering doa, Tuhan supaya kamu hadir di rencana kita. Tapi it's even a better thing kita bisa di dalam rencananya Tuhan. Itu privilege. Kadang kan kita, aduh aku pelayanan lagi minggu ini, pelayanan musik atau pelayanan apa. Itu privilege, kita bisa melayani Tuhan. Kita dikasih kesempatan mungkin bisa memenangkan jiwa, kita ditaruh di tempat yang mungkin gelap, komunitasnya tidak baik. Tapi Tuhan naruh kita di sana itu karena punya satu tujuannya itu supaya kita bisa
memenangkan jiwa-jiwa itu. Jangan sampai kita nanti suatu hari dengar temannya kita itu remnya blong dan sudah nggak bisa selamatin lagi. Jadi itu sih, kenapa kok kita harus menjadi terang, kenapa kita harus membawa orang ke Tuhan. Karena time is gonna keep on going. Setiap waktu yang kamu buang, itu adalah kesempatan yang berharga di mata Tuhan. Itu kesempatan yang bisa kamu gunakan untuk memenangkan orang. Pemain musik bisa maju aja ke depan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Kau sudah memanggil kita Tuhan untuk bring the good news Tuhan ke dunia ini Tuhan. Thank you Tuhan kalau Kau sudah melibatkan kita di rencana-rencana-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Gerakan setiap dari kita Tuhan. Kalau mungkin kita punya teman yang lagi depres Tuhan, kita punya teman yang mungkin lagi diam, dia sudah lama nggak ke gereja Tuhan. Biarkan kita supaya kita bisa menjangkau ke mereka lagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan teman-teman kita ini remnya blong dan masuk ke jurang itu Tuhan. Gunakan each and every single one of us Tuhan. Biarkan kita bisa menjadi lighthouse Tuhan di dunia yang gelap ini. Biarkan kita bisa menjadi lighthouse yang membawa teman-teman kita kepada jalan yang benar Tuhan. Dan ingatkan kita Tuhan, meskipun kita melawan ombak permasalahan yang luar biasa besar Tuhan, ingatkan kita Tuhan, terus-menerus Tuhan, supaya kita waspada dan cek lagi Tuhan, fondasi kita ini apa Tuhan. Dan biarkan kita memperbarui foundation kita ini terus-menerus, supaya kita bisa kokoh Tuhan menghadapi apapun yang diberikan sama dunia ini Tuhan. Thank you God, in your name we pray, amen.